Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dini Ari Respati, jurusan Prodi Pendidikan Kimia, LPTK Universitas Syiah Kuala Aceh. Pada kali ini saya akan melakukan uji kinerja di SMK Tunas Harapan Pati. Berikut videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selamat pagi anak-anakku semua. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anakku sekalian dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu sehat walafiat, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan selalu semangat untuk mengikuti pembelajaran kimia pada pagi hari ini. Ibu ingin kita mengulang lagi materi sebelumnya, yaitu tentang ikatan kimia. Ada yang masih ingat ikatan kimia itu ada berapa? Yang kalian ketahui saja. Ada? Ada 3, betul sekali. Siapa tadi yang jawab? Ahmad Rafi. Apa saja 3 itu? Ikatan ion, betul sekali Afik. Apalagi? Siapa? Ikatan kovalen, betul sekali. Apalagi? Ikatan logam. Ikatan logam, betul sekali. Tadi yang siapa yang jawab ya? Afik lagi ya? Oke, betul sekali Afik. Nah, sekarang Ibu akan lebih menekankan ke ikatan ion. Apa sih yang dimaksud dengan ikatan ion itu? Ikatan ion adalah ikatan yang terbentuk sebagai akibat adanya gaya tarik menarik antara ion positif dan negatif. Ya, betul. Ikatan yang terbentuk akibat gaya tarik menarik antara ion positif dan juga ion negatif. Ion positif dan juga ion negatif itu dinamakan sebagai apa? Ada yang tahu? Kation dan anion. Kation dan juga anion, betul sekali. Nah, sekarang bagaimana sifat-sifat dari ikatan ion itu? Apa? Larut dalam air. Larut dalam pelarut air, betul sekali. Apalagi? Memiliki titik didih yang tinggi. Kemudian apalagi? Tidak larut Tidak larut. Tidak larut dengan pelarut non. dalam pelarut. Iya, betul sekali Egi, tidak larut dalam pelarut non polar. Nah, di sini ada yang punya riwayat penyakit mah? Di sini ada nggak yang punya riwayat? Ada. Oke, sekarang Ibu tanya, penyakit mah itu disebabkan oleh apa? Asam lambung, ya, asam lambungnya tinggi sehingga dia terkena penyakit mah. Supaya asam lambungnya itu bisa stabil atau supaya sakit mah kalian tidak kambuh lagi, kalian harus apa? Harus minum apa? Minum obat mah. Obat mah. Nah, obat mah jenisnya banyak sekali ya, tidak usah disebutkan satu persatu. Nah, obat mah ini dia dapat berfungsi untuk menetralkan asam lambung. Bagaimana obat ini bisa menetralkan asam lambung? Apa kandungan yang terdapat dalam obat ini sehingga dia bisa menetralkan asam lambung, dan bagaimana sifat dari zat tersebut? Nah, itu semua bisa kita pelajari pada pembelajaran kali ini. Sebelumnya Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini mengenai asam basa, yaitu yang pertama, kalian dapat menganalisis sifat-sifat asam basa secara mandiri. Kemudian tujuan yang kedua yaitu melalui percobaan kalian dapat mengetahui
bahan-bahan alam apa saja yang dapat digunakan sebagai indikator asam basa alami secara bekerja sama dan juga bertanggung jawab. Nah, selanjutnya jangan lupa Ibu sudah men-share link presensi di dalam Telegram. Nanti setelah pembelajaran kalian boleh langsung presensi atau sekarang juga bisa sambil presensi ya. Nah, selanjutnya Ibu akan langsung masuk ke materi pembelajaran kita kali ini, yaitu tentang asam basa. Oke. Kita masuk materi inti tentang asam basa. Kali ini nanti saya akan mencoba memutarkan video. Bentar. Saya share screen dulu ya. Saya share screen dulu videonya tentang asam basa, video pendek lah ya ini. Nanti kalau misalkan ada trouble, misalkan suaranya tidak keluar, kalian langsung itu aja ya, langsung ngomong, Bu, suaranya tidak keluar begitu ya. Ini coba saya share videonya, silahkan diperhatikan terlebih dahulu.
Tadi sudah Ibu perlihatkan video singkat mengenai asam basa, sifat dan juga sifat dari senyawa asam basa. Dari video tadi, coba saya mau bertanya, bagaimana sifat-sifat dari senyawa asam yang kalian ketahui? Nah, coba silahkan siapa yang mau mencoba menjawab. Rasanya masam. Rasanya Dapat masam, betul menghantarkan arus Afik. listrik. Betul Adinda, Rasanya menghantarkan masam. arus listrik. Reaksi terhadap logam. Menghasilkan ion H+. Menghasilkan ion H+. Tadi bagaimana? Santi? pH kurang pH kurang dari 7. Bagaimana Farazawa? mengubah biru menjadi merah. Mengubah lakmus biru menjadi lakmus merah, ya betul sekali. Kalau senyawa basa bagaimana sifatnya? Ada yang tahu? Rasanya pH Rasanya pahit, betul sekali. pH lebih dari 7, betul sekali Afif. dapat menetralkan asam. Dapat menetralkan asam, betul sekali. Ada lagi yang mau mencoba menjawab? Licin. Terasa licin jika terkena kulit. Iya betul, bersifat kaustik, betul sekali. Sudah? Tidak ada. merah. Mengubah lakmus biru menjadi merah? Apa merah menjadi biru? Mengubah lakmus biru menjadi merah, apa merah menjadi biru? Tadi Afik kan menjawabnya biru menjadi merah. Yang mana? Biru. Biru menjadi merah apa merah menjadi biru? Kalau yang basah? Merah menjadi Merah menjadi biru. Nah, Merah menjadi ya, biru. betul sekali. Tadi Afik salah menyebutkan ya, nggak apa-apa. Oke. Tadi di dalam video juga dijelaskan tentang indikator asam basa, ya kan? Ada berapa jenis indikatornya tadi? Ada yang bisa menjawab? 2. Ada 2 jenis. Apa saja indikatornya? Indikator buatan dan alami. Betul sekali. Indikator buatan. Ada indikator buatan dan juga ada indikator alami. Nah, sekarang tugas kalian, kemarin kan kalian sudah buat kelompok untuk percobaan 2 minggu yang lalu. Kelompoknya masih sama dengan kelompok percobaan itu, tapi tugasnya berbeda. Tugasnya kalian hari ini silahkan dalam satu kelompok merancang tentang pembuatan indikator asam basa yang alami. Tentukan alat bahan apa yang kalian gunakan, bagaimana langkah kerjanya, dan juga nanti kapan kalian akan membuat video pembelajarannya, karena nanti ada videonya. Untuk videonya juga silahkan kalian buat secara mandiri, karena kan ini masih ada COVID ya, jadi kita sedemikian rupa menghindari berkerumun. Tapi kalau misalkan memang tidak bisa, silahkan boleh dalam satu kelompok, tapi kalau bisa diusahakan masih dalam satu desa, atau bisa kalau dalam satu RT atau RW tidak masalah, seperti itu ya. Itu usahakan seperti itu. Nah, nanti rancangan yang sudah kalian buat itu nanti kita bahas. Kita bahas rancangan apa yang mau kalian buat di dalam Telegram, apa saja yang mau kalian gunakan. Kemudian nanti setelah itu tiap kelompok silahkan presentasikan hasil rancangannya, ditulis yang rapi di dalam kertas folio lah. Nanti setiap kelompok perwakilan saja 1 atau 2 anak untuk mempresentasikan hasil percobaannya. Kemudian LKPD sudah saya share di dalam Telegram tadi, silakan nanti di download dan dibaca. Di situ sudah ada format-formatnya. Jadi cara penulisan alat dan bahan seperti apa, cara kerja dan sampai pembahasan itu sudah ada semua, dibaca. Kalian minggu kemarin sudah saya suruh untuk mencari artikel-artikel tentang indikator alami ya, dan bahan apa saja yang ada di dalam indikator alami. Jadi itu nanti bisa kalian pakai artikelnya untuk membuat atau mengisi LKPD yang sudah saya share.
Nah, sekarang kita mulai diskusi kita melalui Telegram. Jadi silakan kalian boleh keluar dulu dari Meet atau boleh tetap di sini, tapi kalian sambil diskusi di dalam Telegram ya. Silahkan bisa langsung masuk ke Telegram. Ini saya tunggu di Telegram, oke? Damn, son. Damn, son. Oke, tadi kan kalian sudah melaksanakan diskusi di Telegram. Silahkan perwakilan kelompok, siapa yang mau mempresentasikan salah satu saja? Kelompok berapa yang mau presentasi dulu? Saya Bu dari kelompok 3. Oke, dari kelompok 3 silahkan Chandra di share screen. Nah, silahkan dimulai. LKPD SM Besa kelompok 3 kelas 10 TKJ 1 anggota Adinda Marlina Sari, Chandra Ayu Fatika Sari, Fadila Anggi Anggraini, Sri Handayani, Sri Wahyuningsih. Pembuatan indikator alami untuk menentukan sifat asam basa larutan. Alat yang diperlukan ada pisau, gelas plastik, sendok makan, cobek, saringan, parutan. Bahan ubi ungu, kunyit, wortel, bunga asoka, daun pandan, cuka, deterjen, air. Cara kerja: A. Menggunakan ubi ungu, cuka, deterjen. 1. Siapkan ubi ungu, cuka, deterjen, air, dan peralatan yang sudah disebutkan di atas. 2. Kupas ubi ungu sebanyak 1 buah berukuran sedang. 3. Tumbuk ubi ungu sampai halus. 4. Letakkan ubi ungu yang sudah halus ke dalam gelas plastik. 5. Tambahkan air ke dalam gelas tadi. 6. Aduk menggunakan sendok. 7. Kemudian saring dan letakkan ke dalam gelas lagi. 8. Masukkan cuka ke dalam gelas. 9. Masuk 1 sendok deterjen ke dalam gelas dan larutkan dengan air. 10. Masukkan 2 sendok larutan atau ekstrak ubi ungu ke dalam cuka dan larutan deterjen. 11. Aduk menggunakan sendok. 12. Lihatlah perubahan warnanya. B. Menggunakan kunyit, cuka, dan deterjen. 1. Siapkan kunyit, cuka, deterjen, air, dan alat yang sudah disebutkan di atas. 2. Kupas kunyit 4 buah yang berukuran sedang. 3. Tumbuk kunyit sampai halus. 4. Letakkan kunyit yang sudah halus ke dalam gelas plastik. 5. Tambahkan air ke dalam gelas tadi. 6. Aduk menggunakan sendok. 7. Kemudian saring dan letakkan ke dalam gelas
8. Masukkan cuka ke dalam gelas. Masukkan 1 sendok deterjen ke dalam gelas dan tekan dengan air. 10. Masukkan 2 sendok ekstrak kunyit ke dalam cuka dan larutan deterjen. 11. Aduk menggunakan sendok. 12. Lihatlah perubahan warnanya. C. Menggunakan wortel, cuka, dan deterjen. 1. Siapkan wortel, cuka, deterjen, air, dan alat yang sudah disebutkan di atas. 2. Kupas 2 buah wortel berukuran sedang. 3. Parut 2 buah wortel menggunakan parutan. 4. Setelah itu letakkan ke dalam gelas. 5. Tambahkan air dan aduk menggunakan sendok. 6. Kemudian saring dan masukkan ke dalam gelas lagi. 7. Masukkan cuka ke dalam gelas. 8. Masukkan 1 sendok deterjen ke dalam gelas dan larutkan dengan air. 9. Masukkan 2 sendok larutan wortel ke dalam cuka dan larutan deterjen. 10. Aduk menggunakan sendok. 11. Lihatlah perubahan warnanya. D. Menggunakan bunga asoka, cuka, dan deterjen. 1. Siapkan bunga asoka, cuka, deterjen, air, dan alat yang sudah disebutkan di atas. 2. Bersihkan asoka dengan air supaya tidak ada kotoran yang menempel. 3. Tumbuk bunga asoka, kemudian letakkan dalam gelas. 4. Tuang air hangat ke dalam gelas, berisikan bunga asoka. 5. Tunggu sekitar 20 menit atau sampai berubah warna. 6. Kemudian saring dan masukkan ke dalam gelas lagi. 7. Masukkan cuka ke dalam gelas. 8. Masukkan 1 sendok deterjen ke dalam gelas dan larutkan dengan air. 9. Masukkan 2 sendok ekstrak bunga asoka ke dalam cuka dan larutan deterjen. 10. Aduk menggunakan sendok. 11. Lihatlah perubahan warnanya. E. Menggunakan daun pandan, cuka, dan deterjen. 1. Siapkan daun pandan, cuka, deterjen, air, dan alat yang sudah disebutkan di atas. 2. Bersihkan daun pandan dengan air, kemudian potong-potong supaya mudah untuk menumbuknya. 3. Tumbuk daun pandan sampai halus dan taruh ke dalam gelas. 4. Tambahkan air dan aduk menggunakan sendok. 5. Kemudian saring dan masukkan ke dalam gelas lagi. 6. Masukkan cuka ke dalam gelas. 7. Masukkan 1 sendok deterjen ke dalam gelas dan larutkan dengan air. 8. Masukkan 2 sendok ekstrak daun pandan ke dalam cuka dan larutan dengan deterjen. 9. Aduk menggunakan sendok. 10. Lihatlah perubahan warnanya. Nah, ya, terima kasih untuk kelompok 3. Terima kasih Chandra. Silahkan masing-masing perwakilan kelompok boleh bertanya maksimal 2 pertanyaan saja ya. Silahkan siapa yang mau bertanya, sebut nama, nomor absen. Ya, silahkan. Nama saya Sandi Tiralut. Nomor absen 34. Ya, silahkan Tira. Kenapa indikatornya harus memakai bunga asoka? Dan bunga asoka itu bentuknya bagaimana? Oke, silahkan dijawab kelompoknya Chandra. Kenapa pakai bunga asoka? Karena sudah jarang ada bunga sepatu di daerah saya. Oh gitu, jadi karena tidak ada bunga sepatu, jadi bunga sepatunya diganti dengan bunga asoka. Itu ya. Bagaimana Tira? Sudah puas dengan jawabannya Chandra? Tira? Sudah, Bu. Oke. Siapa lagi yang mau bertanya? Bu, cobek itu buat apa? Bu? Tanyanya ke Chandra, jangan ke saya. Oh, Buat numbuk bahannya. Nah, itu sudah dijawab. Gunanya cobek itu untuk menumbuk bahan-bahan indikator yang akan dipakai oleh kelompok 3 itu ya. Oke, sudah ada 2 penanya. Kita tutup untuk presentasi kelompok 3. Terima kasih Chandra dan juga kelompok 3. Silahkan di stop share Chandra. Kita lanjutkan untuk kelompok berikutnya. Siapa yang mau mencoba mempresentasikan? Saya, Bu, dari kelompok 2. Oke, dari kelompok 2. Santi Tira, silahkan di share screen Santi. Nah, diperbesar, agak diperbesar. Oke, Saya silahkan. dari kelompok 2. Saya dari kelompok 2 kelas 10 TKJ 1. Nama anggota Ika Fitria, Dimas Robila Safitri, Salsa Dila Askia Putri, Sandi Tira Lutfi, dan Sarah Fatimah Zahra.
Di sini saya akan presentasi mengenai pembuatan indikator alami menentukan sifat asam basa larutan. Alat dan bahan. Alat, penumbuk, saringan, parutan, kertas saring, dan wadah. Bahannya kunyit dan bunga sepatu. Cara kerja. A. Membuat lakmus kunyit. Yang pertama, kupas kunyit tanpa dicuci terlebih dahulu, kemudian parut sebanyak 1 jari. 2. Setelah itu, saring kunyit dengan menggunakan saringan untuk mendapatkan sarinya dan masukkan ke dalam wadah. Yang ketiga, celupkan kertas saring ke dalam sari kunyit sampai kertas saring tersebut terendam. Yang keempat, tunggu selama 3 jam. Yang kelima, setelah 3 jam, angkat dan angin-anginkan sampai kering. Yang keenam, kemudian tes menggunakan asam cuka, dan biasanya menggunakan sabun. Apabila kertas berwarna ungu setelah dites dengan sabun, maka kertas tersebut bisa digunakan. Yang B. Membuat lakmus bunga. Yang pertama, tumbuk bunga dengan menggunakan penumbuk. Yang kedua, saring sarinya. Saringnya berupa lendir dan masukkan ke dalam wadah. Yang ketiga, rendam kertas saring pada sari bunga. Yang keempat, tunggu selama 3 jam. Yang kelima, setelah 3 jam, angkat dan angin-anginkan hingga kering. Ya. Sudah, Bu. Oke, terima kasih untuk kelompok 2. Siapa yang mau bertanya? Sama ya, maksimal 2 penanya saja. Bu, itu bahannya cuma kunyit sama bunga sepatu doang. Ya, Santi, bagaimana itu? Michael bertanya. Ya, bahannya cuma kunyit sama bunga sepatu karena itu sebagai indikatornya. Itu Michael. Bagaimana Michael? Puas dengan jawabannya Santi? Yang buat ngecek itu. Nah, kalau yang untuk ngecek berarti larutan asam basanya berarti bukan bahan gitu pertanyaannya si Michael. Oh. Itu kamu Ya. pakainya apa berarti tadi? Asam cuka sama sabun, Bu. Nah, iya itu. Berarti itu masuk bahan enggak Santi kira-kira? Masuk. Nah, berarti nanti ditulis ya di bahan. Berarti ada sabun sama cuka. Terus siapa lagi yang mau bertanya? Ditunggu selama 3 jam. Itu gunanya untuk apa? Ditunggu selama 3 jam gunanya biar sari kunyitnya itu meresap ke kertas saring. Oh begitu. Baik. Bagaimana Chandra, sudah puas sama jawabannya Santi? Sudah, Bu. Oke, baik ya. Tujuannya itu ditunggu untuk selama 3 jam itu memang supaya sari dari kunyitnya, itu kunyit ya, bukan kunyit, maaf, bunga sepatu itu dapat masuk ke dalam kertas saring. Nah, baik, terima kasih untuk 2 penanya tadi. Saya ingin menambahkan saja dari kelompok 2, yaitu pada percobaan B itu seharusnya sama seperti di percobaan A, itu harusnya ditambahkan ke 2 larutan yang kalian gunakan untuk mengecek apakah indikator itu berhasil atau tidak. Kalau sampai yang B itu kan cuma setelah 3 jam angkat dan angin-anginkan hingga kering. Berarti setelah itu tidak ada perlakuan mau diapakan itu indikatornya. Nah, itu perlu ditambahi lagi. Begitu ya. Oke, terima kasih untuk kelompok 2, kelompoknya Santi Tira. Silahkan di stop share. Oke, pada pembelajaran kali ini silahkan saya ingin kalian menyimpulkan hasil dari diskusi kita kali ini. Siapa yang mau menyimpulkan? Silahkan. Siapa yang mau? Oke, Santi. Di pembelajaran kali ini dapat mengetahui indikator yang bisa digunakan untuk asam basa. Dapat menentukan indikator asam basa, indikator alami. Siapa lagi yang mau mencoba menyampaikan kesimpulan? Saya, Bu. Ya. Kesimpulannya diketahui bagaimana cara
saja untuk menentukan senyawa asam basa. Ya, itu saja. Apalagi Chandra? Sudah, Bu. Sudah. Mengetahui cara pembuatan indikator asam basa. Siapa lagi yang mau membacakan kesimpulan kali ini? Sudah? Baik, sekarang untuk refleksi kita pada pembelajaran hari ini, apa saja yang kalian dapatkan, apa saja yang tidak bisa belum kalian pahami, silahkan disebutkan dalam refleksi kali ini. Ayo, siapa yang mau mencoba merefleksi? Saya. Oke, Farah Zahwa, silahkan. Yang saya dapatkan adalah saya dapat mengetahui warna yang dihasilkan pada indikator pH. Mengetahui warna-warna yang dihasilkan dalam indikator. Kamu dapat mengetahui itu siapa lagi? Sudah? Siapa lagi yang mau? Sudah. Ya. Siapa lagi yang mau melakukan refleksi pada pembelajaran kali ini? Saya, Bu. Oke, Safira Nia, silahkan Safira. Di pembelajaran ini saya dapat merancang dan memanfaatkan asam dan basa dalam kehidupan sehari-hari. Ya, terima kasih Safira Nia. Oke, kalau begitu terima kasih kalian sudah mau menyimpulkan bersama dan juga merefleksi pembelajaran kali ini. Diingat nanti LKPD dikerjakan, tugas dikerjakan, laporan praktikum juga dikerjakan, dan juga video praktikum maksimal pengumpulannya berarti hari Minggu karena Senin kita sudah bertemu lagi, begitu ya. Kemudian ada penilaian diri dan juga penilaian kognitif yang sudah saya share di dalam Telegram. Tadi sudah ada yang melihat penilaian dirinya? Kalau tidak, saya presentasikan dulu di sini ya. Ini ya. Nih, tadi sudah Ibu share, itu ada LKPD, ada penilaian diri dan juga ada penilaian kognitif. Nanti silahkan ini dikerjakan. Nah, kemudian untuk minggu depan kalian juga persiapkan untuk belajar materi tentang kekuatan asam basa. Ya, dipelajari sehingga minggu depan kita bisa melakukan tanya jawab tentang materi tersebut. Nah, terima kasih atas pembelajaran kali ini. Semoga kali ini pembelajarannya bermanfaat untuk kalian. Sebelum kita menutup pembelajaran, marilah kita berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan boleh keluar dari Meet. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silahkan bisa keluar dari Meet.